Sekali lagi, saya ulangi lagi, perwira ini tidak ada sebuah kebanggaan atas dalam dirinya bahwa siapa dia. Dia sadar penuh bahwa dia adalah orang yang seperti umumnya banyak orang. Ketika Yesus menyediakan waktu dan datang di rumahnya, dia bilang, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ada hal yang luar biasa hari-hari ini berkata, aku yang paling pantas, aku yang paling layak ada di dalamnya bersama Tuhan. Saudaraku, berhentilah dari semua kesombongan. Bukan hanya kesombongan karena kita punya harta. Bukan kesombongan bukan hanya karena kita punya semuanya, segalanya di dunia ini. Apa artinya? Semua akan selesai dengan ketika saudara menghembuskan nafas berakhir. Ada sesuatu yang dibanggai. Tapi hari ini kita sadar dengan perwira ini. Dia berkata, aku tidak layak Tuhan. Adakah ada orang berkata hari ini nomor satu, oh aku yang paling layak di antara semuanya. Oh, belum tentu. Itu yang kedua. Yang ketiga, perwira ini mungkin tidak banyak ada di gereja. Dia bukan seorang dari kelompok komunitas, dari Bible study, atau dari komunitas full gospel businessman. Bukan dia keluar masuk sering sering ikuti seminar KKR di gereja. Tetapi dia memiliki sebuah keyakinan yang luar biasa. Apa itu? Iman. Dia berkata begini di dalam ayat 8. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Coba dikatakan. Sepatah kata. Kalau firman itu direnungkan baik-baik. Firman Tuhan itu diimani dengan sungguh-sungguh. Jangan satu ayat, dua ayat, satu perikop. Kalau itu tidak diimani, dibarengi dengan iman yang sungguh-sungguh, saudaraku tidak akan punya arti apa-apa. Tetapi sebaliknya, sekalipun cukup dengan sepatah kata, katakanlah sebait, seayat, dua ayat, saudara merenungkan sungguh-sungguh firman Tuhan itu, maka firman itu akan mengubah keadaan saudara dan saya. Sebab apa? Firman Tuhan yang saudara dengar itulah yang akan menumbuhkan iman saudara. Dengan sudah mendengarkan firman Tuhan itu, maka fungsi kekuatan janji daripada Bapa melalui firman Tuhan itu akan terjadi. Seringkali kita nyanyikan lagu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tapi saudaraku, tetap ketakutan. Sudah tidak pernah ada di dalam terangnya, tapi saudaraku ada dalam kegelapan. Berkali-kali. Kalau perwira itu berkata sepatah kata, itu menunjukkan saudaraku pendengarannya adalah pendengaran rohani. Maka itu dikatakan iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Dalam surat Roma 10:17. Iman timbul dari pendengaran. Ketika dia ada bersama Yesus, itu adalah momen. Di mana momenmu? Ketika saudara mendengar firman. Di mana momen yang tepat dan pas? Ketika saudara mau merenungkan firman Tuhan. Iman itulah yang menghadirkan keajaiban dan kesembuhan. Saudara mau cara apa dengan bagaimana menyelesaikan sebuah masalah? Kalau saudara tidak memiliki iman. Dan iman ini penting. Firman Tuhan katakan juga, jika anak Allah datang kedua kali ke dunia ini, apa yang ditanyain? Statusmu, jabatanmu sebagai perwira, jabatanmu sebagai ada di tempat di mana gereja, pelayananmu enggak, imanmu.
Maka itu dia menganggap penting perkataan Yesus, sekalipun cuma sepatah kata. Katakan saja Tuhan. Lalu dia berkata dengan amin yang luar biasa. Kata-kata amin, pasti hambaku akan sembuh. Inilah yang membuat perwira ini. Membuat Yesus berkata tadi itu, ayat 11. Banyak orang akan datang dari timur dan barat, akan duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Sebaliknya ayat 12 dikatakan, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan retak gigi. Lalu Yesus berkata pada perwira itu, pulanglah dan jadilah padamu seperti engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Oh, ini kunci yang luar biasa. Ucapanmu, perkataanmu, omonganmu, pembicaraanmu adalah sebuah doa. Kalau setiap hari saudara tidak mampu dan tidak kuat menghadapi situasi ini, sebaliknya sudah mengeluh, saudara menggerutu, saudara ngomel, saudara marah, mengumpat, menyesalin, dan itu akan terjadi dalam hidupmu. Sebaliknya saudara berani berkata, aku percaya sekalipun cuma sepatah dua kata hambaku sembuh. Saudaraku, mari kita belajar. Seorang pemimpin seperti presiden kita, dia mengajak kita selalu optimis menyikapi situasi ini. Gimana dengan saudara? Hari-hari ini kita teruji benar situasi iman kita. Hari-hari ini kita teruji benar dengan kondisi yang ada.